Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kevin dari kelas 9A. Saya di sini menjelaskan tentang Khulafa Ar-Rasyidin. Nabi Muhammad lahir tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah, tepatnya hari Senin di kota Mekah. Ayah Nabi Muhammad bernama Abdullah, wafat ketika Nabi Muhammad bulan dalam kandungan usia 6 tahun. Ibu Nabi Muhammad bernama Siti Aminah, wafat 2 tahun kemudian. Muhammad kembali kehilangan seorang kakek, yaitu bernama Abdul Muthalib, dan Nabi Muhammad tinggal bersama pamannya bernama Abdul Thalib. Nabi Muhammad wafat pada Senin 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Setelah wafat Nabi Muhammad berdirilah pertama, yaitu Khulafa Ar-Rasyidin. Khulafa Ar-Rasyidin pertama yang setelah wafatnya Nabi Muhammad pada 32 Masehi. Ada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Pada masa pemerintahan Abu Bakar terjadi perang Ridwan atau perang melawan kemurtadan. Mengatasi perpecahan yang terjadi setelah Nabi Muhammad wafat ketika Abu Bakar diganti Umar bin Khattab, Islam mengalami kemajuan sangat pesat di masa kepemimpinan Ali. Menghadapi pemberontakan di Zubair dan Aisyah karena tidak mau menghukum pembunuhan Utsman di akhir pemerintahan, umat terpecah menjadi 3 golongan dan Ali terbunuh. Wafatnya Ali menandai berakhirnya Khulafa Ar-Rasyidin. Dinasti Umayyah. Kehilangan ini terdiri setelah Ali meninggal. Bani Umayyah bertahun 3 abad dibagi 3 periode antara 661 sampai 750 dengan pusat Damaskus. Kedua, antara 756 sampai 1031 di Cordoba. Setelah Ali wafat, kepemimpinan namanya dilanjutkan putranya Hasan. Namun setelah beberapa bulan, Hasan mundur demi mendamaikan kaum muslim yang saat itu ada beragam fitnah. Hasan memiliki berdamai dengan menyerahkan kepemimpinan pada Muawiyah. Bani Umayyah kemudian mengubah pemerintahan dengan fitnah. Hasan memiliki berdamai dengan menyerahkan kepemimpinan pada Muawiyah. Bani Umayyah kemudian mengubah pemerintahan dengan awalnya demokrat menjadi ada 14 khalifah. Daulah Abbasiyah. Khalifah kedua yang berkuasa pada masa 750 sampai 1258 Masehi selama 5 abad dengan 12 khalifah. Keahlian Abbasiyah yang dikenal membawa Islam dalam masa kejayaan daulah ini berkembang pesat hingga menjadikan dunia Islam sebagai pusat pengetahuan dunia. Setelah berkuasa lama, Abdullah ini mengalami kemunduran berikut faktornya: luas dari wilayah kekuasaan daulah Abbasiyah, adanya profesionalis keuangan negara sulit. Masuknya Islam ke Indonesia mula-mula dibawa oleh para pedagang dari Gujarat ke Nusantara. Sambil berdagang, mereka menyebarkan agama Islam di tempat-tempat berlabuh. 1. Teori Gurajat. Teori ini dinamakan teori Gurajat, berletak dari pandangan yang menyatakan asal negara membawa agama Islam ke Nusantara. 2. Teori Tiongkok. Teori Tiongkok menyatakan bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia dari para perantau Tiongkok. 3. Teori Persia. Teori Persia lebih menitik beratkan
tinjaunya kepada kebudayaan yang hidup di kalangan masyarakat Islam Indonesia yang dirasakan mempunyai persamaan dengan 4 teori Mekah. Teori Mekah ini menyatakan bahwa Islam masuk ke India pada abad 7 dengan membawanya berasal dari Arab. Keempat teori tersebut memiliki kebenaran dan kelemahan masing-masing, namun teori terkuat adalah teori Mekah. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.